Welcome. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Kali ini saya akan bawakan cerita yang berjudul Penglaris Pedagang Mie Ayam Penulis Melati. Langsung saja yuk kita mulai. Suasana riuh dan ramai pada saat Susi dan Gita pulang dari sekolah. Dengan mengendarai sepeda motornya, Gita dan Susi pun berjalan di siang itu. Panas yang menyengat tidak mereka rasakan. Yang mereka inginkan sekarang adalah mengisi perut mereka sudah terasa keroncongan. Jit, kita cari makan dulu yuk. Aku sudah lapar nih, ajak Susi pada sahabatnya yang bernama Gita. Boleh yuk, aku juga sudah lapar nih, dari pagi perutku belum diisi. Bagaimana kalau kita makan mie ayam saja? Aku tahu tempat mie ayam yang paling enak, ucap Susi. Boleh juga nih, aku nurut kamu saja, jawab Gita. Mereka pun memacu sepeda motornya menuju warung tempat penjual mie ayam mandiri yang katanya enak dan terkenal tersebut. Warung tersebut selalu ramai didatangi para pengunjung, katanya mie-nya enak, dan entah kenapa para pembeli yang pernah membeli di sana maunya ingin kembali mengulang untuk membeli di penjual mie ayam mandiri tersebut. Tak lama kemudian sampailah mereka di tempat tujuan, yaitu warung mie ayam mandiri. Keduanya pun langsung masuk ke dalam warung dan langsung memesan mie ayam tersebut. Suasana warung nampak ramai. Mereka mengambil tempat duduk di pojokan. Nah, kita di sini saja ya Sus, ucap Gita. Iya Git, di sana juga nggak apa-apa kok, lebih adem. Mereka berdua pun duduk di pojokan di tempat yang mereka pilih tadi. Banyak orang ramai membeli di warung itu. Ada yang makan di sana. Ada juga yang minta dibungkus untuk dibawa pulang. Duh, aku mau ke toilet dulu ya Sus, ucap Gita pada Susi. Ya sudah sana cepat, mumpung mie ayamnya belum datang tuh, kata Susi lagi. Oke, bentar aja kok. Gita pun beranjak dari tempat duduknya menuju toilet atau kamar kecil yang ada di belakang warung. Ia berjalan perlahan-lahan sambil matanya mencari-cari di mana toiletnya berada. Tiba-tiba ia melihat sebuah ruangan yang tertutup. Entah mengapa sepertinya hati kecilnya merasa penasaran dengan ruangan tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang menarik diri Gita untuk melihat ke sana. Kok aku jadi penasaran ya dengan ruangan yang tertutup itu? Coba aku lihat deh ada apa di ruangan yang tertutup itu. Dengan mengendap-endap Gita mengintip dari lubang kunci pintu tersebut. Apa yang dilihat Gita begitu mencengangkan. Oh tersah, Maye. Perut Gita seperti mau muntah. Ia menutup mulutnya dengan sebelah tangannya. Sementara tangan yang satunya memegang perutnya seperti menahan sesuatu. Apa yang dilihatnya sungguh di luar dugaan, ia tidak mempercayai penglihatannya. Namun kenyataan berkata lain. Ia melihat nampak di ruangan yang tertutup itu, ada beberapa orang bocah tepatnya anak kecil hanya memakai celana dalam dan bertelanjang dada. Sedang berdiri dan meludahi mie ayam yang belum diseduh dengan air panas di atas wadah yang diletakkan di atas meja tersebut. Ada sekitar 8 orang anak kecil yang ia lihat sedang beraksi. Ya Allah, apa yang mereka lakukan? Gita mengusap-usap kedua bola matanya sekali lagi. Kamu lihat apa? Tiba-tiba saja ada suara yang mengagetkannya. Refleks, ia pun menoleh ke belakang. Tampak olehnya seorang bapak yang sedang memandangnya aneh sekali. Gita pun gemetar, badannya panas dingin, mukanya pucat pasi. Ia tidak menjawab pertanyaan bapak itu. Sekali lagi saya tanya, apakah kamu tadi melihat sesuatu? Tanyanya lagi. Gita terdiam tidak menjawab. Bibirnya terasa keluh. Ia bingung mau menjawab apa. Saya Misran, saya pemilik tempat ini, mari ikut saya sebentar. Ia mengajak Gita untuk memasuki sebuah ruangan lain, sepertinya itu adalah ruangan untuk beristirahat karyawannya. Karena ada kursi dan bahkan tempat tidur. Kita bicara di sini saja nak, ucapnya pada Gita. Terus terang. Apa yang kamu lihat tadi dan apapun itu saya minta jangan kamu ceritakan pada siapapun. Saya mohon.
Karena kalau orang luar sudah tahu, maka matilah saya. Tolong simpan rahasia ini rapat-rapat. Kamu mau apa? Saya bisa beri kamu uang, Nak. Gita hanya diam, sedangkan bibirnya bergetar. Lalu ia pun berkata, saya tidak mau meminta apapun, Pak. Saya hanya ingin pulang sekarang. Ucap Gita hampir menangis. Benar kamu tidak mau meminta apapun dari saya, Nak? Tidak, Pak. Saya hanya ingin pulang sekarang. Baiklah, Nak. Kamu boleh pulang. Tapi saya minta padamu untuk merahasiakan apa yang kamu lihat tadi. Gita menganggukkan kepalanya dan berkata, iya, Pak. Saya tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun, saya janji, Pak. Terima kasih, Nak. Kamu boleh pulang sekarang. Gita pun keluar ruangan tersebut diikuti pandangan yang aneh dari Pak Misran. Entah itu tatapan kecemasan atau ketakutan akan sesuatu. Aku harus pulang. Lebih baik ku batalkan saja niatku. Akan kuajak Susi untuk pulang saja. Guman Gita. Kala matanya melihat Susi, gadis itu pun berkata, Sus, yuk kita pulang saja. Tiba-tiba perut Ket terasa nggak enak nih. Ia menyesal harus bohong pada Susi yang sudah kelaparan itu. Kamu kenapa Gita? Makan dulu deh. Ini mie ayamnya sudah siap. Serunya sambil menunjuk 2 piring mie ayam di atas meja pesanan mereka tadi. Mendengar Susi mengajak makan dan melihat mie ayam yang tersaji di meja, perut Gita serasa diaduk-aduk. Aku nggak jadi makan deh. Kalau kamu mau makan saja, biar aku temani. Ajak Gita. Yah, nggak asyik dong makan sendiri. Oh, kita pulang sekarang. Tapi kamu nggak apa-apa kan Gita? Tanya Susi penasaran. Aku nggak apa-apa kok. Tiba-tiba saja selera makanku hilang. Mungkin maku saja yang kumat. Ucap Gita sembari menggandeng tangan Susi mengajaknya keluar dari warung tersebut. Tunggu sebentar, apa kita bungkus saja mie ayam ini, kita bawa pulang. Kan sayang bisa kita makan di rumah nanti. Biar saja, nggak usah dibungkus. Kita bayar saja, kasihan sama pedagangnya. Nih uangnya, kamu bayar saja sana. Nggak usah nanya lagi. Ucap Gita pada Susi. Susi pun menerima uang pemberian dari Gita untuk membayar 2 piring pesanan mereka tadi. Setelah itu mereka berdua langsung tancap gas menuju pulang ke rumah Gita. Sampai di rumahnya, Gita langsung turun dari motor dan berlari masuk ke kamarnya diiringi tatapan heran sahabatnya itu. Susi memang sudah biasa main ke rumah Gita. Oleh karenanya, ia sudah tak sungkan lagi di sana. Gita kenapa tuh Susi? Tanya ibunya Gita heran. Nggak tahu tante, sikapnya aneh. Tadi kita mau beli mie ayam dan makan di sana, tapi setelah ia selesai buang air kecil di belakang warung, ia mendadak ngajakin pulang. Ya gagal deh makannya. Padahal perut sudah keroncongan tante. Oh begitu ya, sudah sana kamu makan di sini saja, tante sudah masak kok. Semur ayam sama sambal tempe. Sana makan tuh di dapur. Ambil sendiri sana, ajakin Gita makan sekalian biar bareng makannya. Baik, terima kasih tante. Susi makan ya tante. Ibunya Gita menganggukkan kepalanya. Susi langsung berjalan menuju kamar Gita untuk mengajaknya makan bersama. Susi berjalan menuju kamar Gita dan masuk ke dalam kamar. Gita terlihat sedang tiduran di kasur. Ia pun mengajak Gita untuk segera makan. Ayo dong Gita, kita makan siang yuk. Ibumu sudah masak yang enak loh. Aku nggak nafsu makan Sus, kamu saja deh yang makan. Aku mau tidur sebentar. Oh kalau kamu nggak mau makan, aku saja yang makan ya. Susi pun berlalu meninggalkan sejuta tanya di benaknya akan perubahan sikap Gita. Aku sudah berjanji untuk tidak menceritakannya pada siapapun. Tapi jadi dilema pada diriku. Kalau aku sebarkan berita ini, pasti orang akan heboh nantinya. Tapi kalau kubiarkan, kasihan pada para pembeli. Arga. Gita kesal sendiri akhirnya. Ia hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Sepertinya ia sekarang lebih memilih bungkam saja. Daripada berkoar-koar, namun orang nanti tak percaya. Tetapi masalah yang seperti ini tak boleh dibiarkan, gumam Gita. Aku harus bertanya pada orang yang mengerti akan baik buruknya,
ucap gadis itu. Gita pun keluar ruangan tersebut diikuti pandangan yang aneh dari Pak Misran. Entah itu tatapan kecemasan atau ketakutan akan sesuatu. Aku harus pulang. Lebih baik ku batalkan saja niatku. Akan kuajak Susi untuk pulang saja, guman Gita. Kala matanya melihat Susi, gadis itu pun berkata, Sus, yuk kita pulang saja, tiba-tiba perut Ket terasa nggak enak nih. Ia menyesal harus bohong pada Susi yang sudah kelaparan itu. Kamu kenapa Gita? Makan dulu deh. Ini mie ayamnya sudah siap, serunya sambil menunjuk 2 piring mie ayam di atas meja pesanan mereka tadi. Mendengar Susi mengajak makan dan melihat mie ayam yang tersaji di meja, perut Gita serasa diaduk-aduk. Aku nggak jadi makan deh. Kalau kamu mau makan saja, biar aku temani, ajak Gita. Yah, nggak asyik dong makan sendiri. Oh, kita pulang sekarang. Tapi kamu nggak apa-apa kan Gita? Tanya Susi penasaran. Aku nggak apa-apa kok. Tiba-tiba saja selera makanku hilang. Mungkin maku saja yang kumat, ucap Gita sembari menggandeng tangan Susi mengajaknya keluar dari warung tersebut. Tunggu sebentar, apa kita bungkus saja mie ayam ini, kita bawa pulang. Kan sayang bisa kita makan di rumah nanti. Biar saja, nggak usah dibungkus. Kita bayar saja, kasihan sama pedagangnya. Nih uangnya, kamu bayar saja sana. Nggak usah nanya lagi, ucap Gita pada Susi. Susi pun menerima uang pemberian dari Gita untuk membayar 2 piring pesanan mereka tadi. Setelah itu mereka berdua langsung tancap gas menuju pulang ke rumah Gita. Sampai di rumahnya, Gita langsung turun dari motor dan berlari masuk ke kamarnya diiringi tatapan heran sahabatnya itu. Susi memang sudah biasa main ke rumah Gita. Oleh karenanya, ia sudah tak sungkan lagi di sana. Gita kenapa tuh Susi? Tanya ibunya Gita heran. Nggak tahu tante, sikapnya aneh. Tadi kita mau beli mie ayam dan makan di sana, tapi setelah ia selesai buang air kecil di belakang warung, ia mendadak ngajakin pulang. Ya gagal deh makannya. Padahal perut sudah keroncongan tante. Oh begitu ya, sudah sana kamu makan di sini saja, tante sudah masak kok. Semur ayam sama sambal tempe. Sana makan tuh di dapur. Ambil sendiri sana, ajakin Gita makan sekalian biar bareng makannya. Baik, terima kasih tante. Susi makan ya tante. Ibunya Gita menganggukkan kepalanya. Susi langsung berjalan menuju kamar Gita untuk mengajaknya makan bersama. Susi berjalan menuju kamar Gita dan masuk ke dalam kamar. Gita terlihat sedang tiduran di kasur. Ia pun mengajak Gita untuk segera makan. Ayo dong Gita, kita makan siang yuk. Ibumu sudah masak yang enak loh. Aku nggak nafsu makan Sus, kamu saja deh yang makan. Aku mau tidur sebentar. Oh kalau kamu nggak mau makan, aku saja yang makan ya. Susi pun berlalu meninggalkan sejuta tanya di benaknya akan perubahan sikap Gita. Aku sudah berjanji untuk tidak menceritakannya pada siapapun, tapi jadi dilema pada diriku. Kalau aku sebarkan berita ini, pasti orang akan heboh nantinya. Tapi kalau kubiarkan, kasihan pada para pembeli. Arga. Gita kesal sendiri akhirnya. Ia hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Sepertinya ia sekarang lebih memilih bungkam saja daripada berkoar-koar, namun orang nanti tak percaya. Tetapi masalah yang seperti ini tak boleh dibiarkan, gumam Gita. Aku harus bertanya pada orang yang mengerti akan baik buruknya, ucap gadis itu. Karena merasa capek dan lelah, akhirnya Gita tertidur dengan membawa rasa penasaran yang besar di dalam hatinya. Sejak peristiwa Gita melihat sesuatu di warung pedagang mie ayam tersebut, perilakunya pun berubah. Ia sering terlihat melamun, dan bahkan tak jarang ia menjerit-jerit sendiri dalam tidurnya. Permia, pergi kamu, jangan ganggu aku. Begitu yang sering diucapkan Gita dalam tidurnya. Ibunya pun pernah mendengar Gita mengigau dalam tidurnya tersebut. Karenanya ibunya cemas dan bertanya-tanya ada apakah gerangan yang terjadi dengan Gita. Namun niat hati Gita untuk bertanya dengan orang yang lebih mengerti tentang sesuatu itu belum terlaksana juga.
Alhasil, ia sepertinya merasa ada gangguan pada dirinya, yaitu sering melamun, susah tidur, sering mengigau, dan trauma. Kedua orang tua Gita pun merasa heran dan cemas melihat perilaku Gita. "Pak, Ibu heran dengan kelakuan Gita akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kita, Pak," ucap ibunya Gita. "Memangnya ada apa sih, Bu?" tanya suaminya itu. "Ibu nggak tahu, Pak. Sekitar 1 minggu yang lalu Gita dan temannya Susi pulang ke rumah. Katanya mereka nggak jadi makan mie ayam, entah kenapa. Dan akhirnya hanya Susi yang makan siang di rumah. Sedangkan Gita tidak. Ia malah tertidur setelah pulang ke rumah. Coba Ibu tanya dengan Susi, kira-kira apa yang membuat kelakuan Gita berubah seperti itu?" "Baiklah, Pak, akan Ibu tanya dengan Susi masalahnya. Siapa tahu Susi mengetahuinya." Esok harinya Gita tidak masuk sekolah. Ia merasa badannya demam dan minta ibunya untuk memberitahukan hal tersebut pada wali kelasnya, yaitu wali kelas Y, Seman 3. "Bu, Gita hari ini nggak masuk sekolah ya, Bu. Badan Gita demam dan meriang, Bu. Ibu telepon wali kelas Gita saja. Beritahu bahwa Gita sakit ya, Bu. Gita demam ya, Nak." "Baiklah, Ibu akan telepon Bu Marlina wali kelasmu dulu ya. Kamu istirahat saja dulu, Nak," ucap ibunya Gita. Kemudian ibunya Gita menghubungi wali kelas Gita yaitu Ibu Marlina dan memberitahukan bahwa Gita anaknya demam, sehingga tidak dapat masuk sekolah pada hari ini. Tak lupa juga untuk membuat surat izin sakit dan diserahkan nanti pada Ibu Marlina. Siang harinya Susi pun datang ke rumah Gita untuk membesuk dan mengetahui kondisi Gita yang demam dan meriang itu. Ketika Susi hendak ke kamar Gita, ibunya Gita menarik tangan Susi dan bertanya, "Susi, Ibu mau tanya apakah Susi tahu apa yang terjadi dengan Gita akhir-akhir ini? Karena Ibu lihat dia banyak diam dan melamun. Bahkan Ibu pernah mendengar dia mengigau dalam tidurnya. Begini katanya, 'Pergi kamu, jangan ganggu aku.' Begitu katanya, Nak." Oh, Susi nggak tahu, Bu, apa sebab Gita bertingkah laku demikian. Karena setahu Susi kita nggak pernah berbuat yang aneh-aneh, Bu. "Baiklah, Nak. Coba kamu saja yang bertanya pada Gita, mengapa akhir-akhir ini sikapnya aneh sekali?" ujar ibunya Gita. "Baik, Bu. Akan Susi coba tanyakan pada Gita nanti." Lalu Susi pun menuju kamar Gita dan masuk ke dalam kamar sahabatnya itu, yang ternyata Gita sedang melamun sambil tiduran dan matanya nyalang memandang langit-langit kamar. "Hai Gita, gimana kabarnya? Katanya kamu demam. Tadi di kelas Bu Marlina memberitahu bahwa kamu sakit dan tidak masuk sekolah hari ini." Sunyi sepi, tak ada jawaban. "Kamu kenapa sih, Gita? Jangan bikin cemas dong. Itu ibu dan bapakmu mengkhawatirkan kamu," ucap Susi. Gita menoleh pada Susi dan berkata, "Kamu mau dengar ceritaku, Susi? Tapi janji kamu harus mempercayainya." "Baiklah, aku janji akan mempercayai ceritamu nanti. Jadi begini ceritanya." Lalu mengalirlah cerita dari bibir Gita tentang awal mula ia mau ke toilet itu, hingga matanya melihat sesuatu yang aneh dan tak lazim serta yang menurutnya sangat menjijikan itu. Dengan raut muka yang tegang dan parasnya yang merah padam, Gita mencoba mengingat kembali peristiwa itu. "Ah, masa sih Gita kamu bisa melihat yang begituan? Itu di siang bolong loh. Kamu mau percaya atau tidak? Ya terserah deh. Aku kan sudah berkata jujur. Kalau menurutmu aku berbohong ya sudah sus," ucap Gita lesu. "Bukan aku nggak percaya ceritamu itu, sobat. Hari gini di zaman milenial ini, masih aja ada praktek penglaris seperti itu. Oh ya, yang pernah aku dengar ada sebagian orang percaya untuk memakai jin penglaris untuk membuat dagangan mereka laku. Dan biasanya ciri-ciri warung yang memakai jin penglaris yaitu letak dapur yang sangat jauh, makanan yang terasa sangat enak bila dimakan di tempat, dan tidak enak bila sudah dibawa pulang. Iya, aku ingat, dapur warung mie ayam itu letaknya lumayan jauh dari tempat makannya," seru Gita. Wah, bisa jadi tuh warung mie ayam tersebut memakai jin penglaris. Karena lihat saja warung makan yang ada di sekitar warung tersebut tampak terasa sepi pengunjung.
kata Susi yang merasa takjub akan keanehan tersebut. Sebaiknya kita laporkan saja warung tersebut, sebelum terlalu jauh ia beroperasi, ucap Gita lebih lanjut. Aku akan menceritakan hal ini pada ibu dan ayah. Tapi kata ibumu, kamu suka mengigau di malam hari di dalam tidurmu Gita. Mungkin kejadian tersebut sangat membekas di otakku Susi, sehingga sampai terbawa dalam mimpiku. Lalu keduanya pun keluar dari kamar Gita dan menemui ibunya. Ibunya, Gita, sedang menonton televisi di ruang tengah. Segera saja keduanya menceritakan kejadian yang dialami Gita yang sempat membuat gadis itu trauma. Tentu saja ibunya Gita kaget bukan kepalang. Ia pun langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ada-ada saja kelakuan orang untuk membuat laris dagangannya. Tapi itu jelas-jelas salah dan menyalahi aturan agama kita, Nak. Itu namanya syirik dan sangat dilarang oleh agama kita. Iya, Bu. Gita juga hampir pingsan sewaktu melihatnya. Ya sudah, Ibu akan cerita sama bapakmu agar dapat ditindaklanjuti sehingga tidak lagi merugikan pembeli. Dari segi kesehatan juga tidak baik kok. Sore harinya ketika bapaknya Gita pulang dari bekerja, ibu dan anak tersebut menceritakan kejadian yang Gita alami. Ayahnya pun kaget setengah mati. Ia tak menyangka warung mie ayam tersebut melakukan kegiatan yang merugikan pembeli. Karena ia pun pernah membeli mie ayam tersebut untuk dibawa pulang. Pantas saja rasanya lain dan kurang enak sewaktu dibawa pulang. Ujar bapaknya kecewa. Baiklah, Nak. Besok Bapak akan melaporkan warung tersebut kepada Bapak Wali Kota, agar warung tersebut segera ditutup. Bapak juga tidak setuju kalau warung tersebut masih beroperasi. Kasihan sama pembeli yang datang untuk membelinya, termasuk kita juga sebagai penikmat mie ayam. Iya, Pak. Warung tersebut harus diberi peringatan dulu. Jika memang terbukti memakai jin penglaris, maka warung mie ayam tersebut harus segera ditutup. Ucap Gita kemudian. Tapi memang tidak semudah itu, Nak, untuk menutup warung tersebut, ujar bapaknya Gita. Harus ada bukti-bukti yang kuat yang bisa kita berikan pada mereka. Kita lihat saja, apakah setelah kita mengetahui praktek yang dilaksanakan pedagang tersebut berpengaruh atau tidak pada omset penjualannya. Ada kejadian aneh yang terjadi pada diri Gita. Setelah mengalami kejadian tersebut, Gita merasa sepertinya ada sesuatu yang mengikutinya. Entah apakah itu. Di malam hari ketika ia tidur, ia merasa ada sosok tak kasat mata yang memperhatikan dan mengikutinya. Mungkinkah itu hanya khayalannya saja? Entahlah, ia hanya menyimpan ketakutannya sendiri. Pernah suatu saat ketika ia sedang mengerjakan tugas sekolah pada malam hari, ketika itu baru pukul 9 pagi lewat 30 menit WIB, ia melihat seperti ada bayangan hitam yang lewat di depannya. Ia ingin menjerit, namun suara jeritan tak keluar dari mulutnya. Ia seperti diteror oleh sesuatu yang gaib yang ia sendiri pun tidak tahu. Sementara itu bapaknya, Gita, mencoba membuat laporan kepada Bapak Wali Kota beserta stafnya, bahwa ada salah satu warung makanan di wilayah mereka melakukan praktek pesugihan. Walaupun hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti apapun. Karena berhubungan dengan makhluk gaib. Pihak mereka pun berjanji untuk mengawasi dan memberi peringatan jika nanti memang terbukti warung tersebut menggunakan pesugihan seperti yang dilihat Gita di siang hari itu. Kondisi Gita semakin memprihatinkan. Ia merasa tak bisa tidur, badannya pun semakin kurus. Ia pun mengadu kepada kedua orang tuanya tentang keadaan yang ia alami. Ia tak mau hal tersebut berlarut-larut. Pak, Bu, Gita mau bilang bahwa sepertinya Gita diteror dan diikuti sesosok makhluk yang mungkin Gita lihat waktu itu, ucapnya pada kedua orang tuanya tersebut. Makhluk yang bagaimana, Nak? Tanya ibunya. Gita merasa di setiap Gita melakukan kegiatan di dalam rumah, seperti ada bayangan hitam yang selalu mengikuti Gita. Yang membuat Gita selalu merasa ketakutan ketika berada di dalam rumah. Wah, ampun, Nak. Sejak kapan kamu mengalaminya? Tanya ibunya. Sejak saat Gita melihat peristiwa di warung mie ayam itu, Bu. Sepertinya ada yang sengaja melakukan hal tersebut sama kamu, Nak.
Mungkin ia tidak mau kamu bersuara dan bercerita tentang sesuatu yang telah kamu lihat itu, ucap ibunya. Tujuannya hanya ingin membuat Gita bungkam saja. Nanti ayah akan panggil Pak Ustadz untuk mengusir makhluk tersebut, nak, ucap bapaknya menimpali. Dan ketika sore harinya sewaktu bapaknya pulang dari masjid, ia mengajak seorang ustadz yang bernama Ustadz Romli, yang diketahui sudah berpengalaman mengusir makhluk gaib. Orangnya berwibawa dan murah senyum. Bapaknya Gita pun langsung menceritakan maksud dan tujuan ia mengajak Pak Ustadz Romli ke rumahnya, yaitu untuk mengusir dan menghilangkan makhluk gaib yang meneror anaknya tersebut. Lantas, ia pun menceritakan awal mula anaknya diikuti oleh bayangan tersebut. Iya Pak Ustadz, tolong bantu anak saya Gita, agar tidak lagi diikuti dan diganggu oleh jin piaraan orang tersebut, kata bapaknya Gita. Insya Allah Pak, kita bermohon kepada Allah. Beliau pun menuju kamar Gita dan masuk ke dalamnya. Ia merasakan energi dan hawa yang panas sekali di dalam kamar Gita. Lalu dengan teriakan marah ia berkata, "Pergi kamu dari sini. Jangan lagi ganggu anak kami. Kembalilah pada tuanmu, jangan usik lagi anak kami." Kemudian dengan khusyuk ia berdoa memohon pertolongan Allah SWT agar makhluk tersebut pergi dan tak kembali lagi. Ia pun mulai berkomunikasi dengan makhluk tersebut, entah apa yang mereka sepakati. Sepertinya makhluk tersebut adalah memang suruhan pedagang mie ayam untuk menakuti Gita dan mengganggunya. Alhamdulillah, dengan tidak menemui kesukaran akhirnya makhluk tersebut mau pergi kembali ke tuannya, dengan perjanjian bahwa Gita tidak akan mengumumkan dan menceritakan apa yang dilihatnya pada orang-orang. Terima kasih Pak Ustadz atas pertolongannya, ucap bapaknya Gita. Sama-sama Pak, saya permisi pulang dulu Pak. Oh ya, berikan air minum ini yang sudah saya doakan kepada putri Bapak. Insya Allah dia sudah tenang sekarang dan semoga makhluk tersebut tidak muncul lagi, kata Ustadz Romli sambil menyerahkan botol air mineral pada bapaknya Gita. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya, nanti saya lanjutkan di part kedua. Jika kalian suka silahkan klik subscribe, like dan share ya guys, terima kasih.